Bahkan ada 125.000 anak yang meninggal setiap tahun di dunia. Ingat, bukan hanya bakteri loh, ada virus. Jadi kalau saya sih paling tidak ada 3. Satu, apakah orangnya menguasai tugas yang harus dia lakukan. Kemudian apakah SOP-nya ada. Dan apakah SOP-nya cukup rinci. Yang ketiga, apakah bahan alatnya cukup. Soal keracunan itu, kalau anak itu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit, yang diobati kan ada 2 sekarang. Nomor 1 penyakitnya, anaknya diinfus segala macam. Tapi nomor 2 kecemasannya. Traumanya dia, trauma ibunya. Itu Iya, benar. Paling tidak dengan kejadian seperti ini, tolonglah dibuka cakrawala kemungkinan opsi-opsi lain selain opsi yang ada. Halo people dan para orang tua yang pejuang gizi nih ya untuk anak dan keluarganya. Tentu kita concern sekali dengan apa yang terjadi belakangan ini. Terutama dengan program MBG yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Ternyata kita dengar ada berita-berita yang bikin kita was-was, bahkan yang mengancam gangguan kesehatan di masyarakat gitu kan. Nah, terkait tentang hal ini, sebenarnya kita juga harus melihat dari kacamata dunia kesehatan dan bagaimana sih kok kondisi seperti ini nih harus menjadi tanggung jawab untuk kita semua, bukan hanya pihak-pihak tertentu gitu. Nah, untuk membahasnya lebih lengkap lagi, di sini sudah kedatangan Prof. Chandra Yoga Aditama, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. Wah, apa kabar Prof? Baik, Kami. Terima kasih ya sudah hadir. Terima kasih sudah diundang. Senang Walaupun sekali. naik tangga. Iya nih, agak jauh ya tangganya ya. Agak ke atas, tapi sehat kan Prof? Karena Prof Chandra ini lagi sibuk-sibuknya, lagi kemana-mana membahas tentang salah satunya yang lagi banyak dibahas masyarakat juga, MBG ini sendiri. Prof, memang adanya keracunan massal ini di program ini ya, dari kacamata Prof sendiri ini, dari kacamata epidemiologi secara global, ini sebenarnya seperti apa sih? Oke, karena ngomong global, yang pertama kita mesti tahu bahwa keracunan makanan itu terjadi di mana-mana sebenarnya. Jadi ada MBG atau enggak, ada program nasional apa enggak, keracunan makanan itu terjadi di mana-mana. Jadi kalau kita buka, karena tadi ngomong WHO, kalau kita buka laman WHO, ada tuh halaman khusus yang isinya food poisoning. Oke. Ya. Jadi di dunia, kalau di halaman itu ya disebutkan di dunia nih, sekali lagi mesti diulang kata-kata di dunianya, itu ada bahkan ada 125.000 anak yang meninggal setiap tahun di dunia. Tentu saja tidak disebutkan di negara mana dan tidak disebutkan seberapa buruk makanan ini dikonsumsi, tapi itu angka dunia. Nah, kalau kita masuk ke program MBG yang ada di kita ini, kalau kita lihat tujuannya, tentu saja tujuannya bagus, mulia begitu ya, karena diharapkan ada 4 manfaat. Oke. 1 manfaat gizi, 2 manfaat kesehatan secara umum, 3 manfaat pendidikan, dan 4 manfaat ekonomi. Yang kita agak-agak menguasai tentu yang gizi dan kesehatan ya. Nah, tapi saya juga baca bukan hanya di program MBG kita, tapi program pemberian makan massal ini punya manfaat pendidikan memang. Karena sekali lagi ini belum di Indonesia, ini bicara dari global, dari World Food Program. Ya, mereka punya berbagai data, kalau ada program makan bergizi gratis, maka angka putus sekolah rendah karena anak-anak jadi mau masuk sekolah. Angka absensi juga rendah karena anak-anak jadi masuk sekolah gitu ya. Bahkan nih, karena ngomong sama Dr. Reza, ada salah satu penelitian yang menyebutkan angka pernikahan dini turun. Tapi ini cuma satu penelitian. Kenapa? Karena orang tua bilang, daripada kamu menikah sekarang, kamu sekolah aja karena sekolah bisa dapat makanan gitu. Jadi ada dampak pendidikan. Memang tentu harus dinilai secara baik. Kalau ekonomi cerita lain lah ya, tapi ya itu dampaknya. Jadi memang ada dampak-dampak yang positif, karena itu kan waktu dicanangkan orang menyambut baik begitu ya. Kemudian memang terjadi keracunan makanan. Sebenarnya keracunan makanan itu bukan sekarang saja, karena beberapa bulan yang lalu sudah mulai ada. Tapi memang meningkat beberapa waktu belakangan ini, terutama kasus yang di Bandung Barat sampai lebih dari 1.000. Nah, jadi sebenarnya prinsip utamanya kalau dari kacamata kesehatan adalah bahwa makanan itu harus aman. Tentu saja bergizi perlu, sangat perlu. Mungkin rasa juga perlu, mungkin penampilan juga perlu, tapi aman itu yang pertama. Kalau bergizi, enak, penampilannya bagus, tapi nggak aman, jangan dikonsumsi. Jadi itu yang harus dijaga dulu. Jadi itu yang harus jadi prinsip dasar memberi makan di rumah kita, memberi makan anak-anak kita, memberi makan pada pesta, apalagi memberi makan pada kelompok puluhan juta ini. Jadi tolong aman ini dijaga. Selain tentu saja gizi,
rasa akseptabilitas oke, tapi aman harus diutamakan begitu. Nah, ini kalau melihat kasusnya sudah sebanyak itu nih, awalnya sedikit, lama-lama terus ada di kejadian-kejadian lain. Itu sebenarnya apakah ada penanggulangannya yang memang sudah dicanangkan gitu kalau dari WHO sendiri? Kan ini memang sudah jadi concern. Ya, jadi bukan gini nasional sebenarnya kasus yang ada di kita ini kan ada keracunan pada kenyataannya. Data dari resmi dari kantor staf presiden kan lebih dari 5.000. Walaupun ada data yang lain berapa, tapi katakanlah kita ambil yang pernyataan kantor staf presiden ya, KSP, angkanya 5.000-an. Kemudian orang melihat nih, oh ini kalau gitu bagaimana ini di mana yang salah gitu kan. Apalagi kalau tadi pertanyaan, kalau sudah keracunan apa yang mesti dilakukan? Sebelum sampai keracunan apa yang mesti dilakukan, kita mesti sadar dulu ada konsep yang namanya rantai keselamatan pangan, food security. Oke, apa itu, Prof? Itu yang disebut dari konsumsi makanan itu mau aman, kita mesti lihat seluruh rantai yang kalau bahasa Inggrisnya ini WHO ya, from farm to plate. Oke. Jadi dari pertanian atau peternakan sampai ke piringnya orang yang mengkonsumsinya. Apa urut-urutannya? Yang pertama tentu bahan mentahnya mesti bagus. Kalau sayurnya penuh insektisida misalnya, Ya, itu gitu ya. racun juga kan? Racun dan belakangan semua akan terganggu. Atau kalau ayamnya satu peternakan ada 10 ayam yang mati, kan bukan tidak mungkin semua sudah tertular. Kalau itu yang dikonsumsi tentu belakangan jadi masalah juga. Itu yang pertama dari bahan mentahnya. Oh, bahan mentahnya. Katakanlah bahan mentahnya bagus. Kan mesti dibawa bahan mentah itu dari pedesaan naik truk ke gudangnya begitu ya. Dibawa naik truk oke aja. Kadang-kadang lihat di media, di televisi begitu, ada ferry yang nggak bisa merapat sehingga truknya harus antri. Iya, berjam-jam. Berjam-jam, kadang-kadang sampai nginep, Iya. gitu. Atau ada jalan rusak di mana truknya harus nginep 2 hari. Nah, kalau itu yang terjadi maka walaupun bahan awalnya bagus, tapi kan rusak dalam perjalanan. Iya. Katakanlah lancar-lancar aja sampai ke gudang. Ini belum sampai ke dapur nih. Ini baru di gudang nih. Baru di gudang Fresh nih ya. Kalau gudangnya suhunya tidak terjaga, kelembaban tidak terjaga, aliran udara tidak terjaga, maka barang yang tadinya bagus bukan tidak mungkin rusak. Oke, Kan ini begitu di ya? gudangnya aja banyak faktor nih ya? Banyak faktor. Suhu, kelembaban, udara, ya, aliran begitu, udara, ya. pembuangan. Kebersihan juga kan tentu saja. Nah, Oke. kemudian baru masuk ke dapur yang di dalam program MBG ini disebut namanya SPPG itu. Ini tentu kita tahu semua ada banyak faktor situ bagaimana cara masak ini begitu ya. Kalau saya sih paling tidak ada 3. Satu, apakah orangnya menguasai tugas yang harus dia lakukan. Kemudian apakah SOP-nya ada dan apakah SOP-nya cukup rinci. Dan yang ketiga, apakah bahan alatnya cukup. Maksud saya kan sudah banyak disebut airnya bersih apa enggak, aliran udara bagaimana, suhu bagaimana begitu. Jadi itu mesti ada proses cukup banyak di dapur atau SPPG itu. Katakanlah di situ baik juga, kan ada transportasi lagi ke sekolah-sekolah. Dan sekali lagi kalau kita lihat di televisi lah ya, saya pernah lihat satu sekolah di mana makanan itu datang sesudah anaknya pulang. Jadi terus dibungkus lagi dibawa pulang gitu ya. Kan itu lain lagi ceritanya gitu ya. Saya pernah pergi ke salah satu restoran di negara lain begitu ya. Itu ditulis pengumuman di situ. Kalau makanan Anda tidak habis, jangan dibawa pulang, bukan karena kami tidak mau memberikan makanan ini ke Anda, tapi kami tidak bisa menjamin kesehatan. Ini ada fotonya di sini ya, ada fotonya. Itu salah satu bentuk di mana si restoran itu pun menjaga keamanan makanan orang yang sudah pulang dari restoran dia kan. Jangan sampai orang bilang nih. Iya, kok makan dari situ? Iya, padahal itu gara-gara makanan itu dia bawa, mungkin dia simpan untuk makanan berikutnya. Ya, belum lagi anaknya cuci tangan apa tidak. Kalau mau diterusin lagi sedikit, dan saya lihat sudah mulai juga ada keluhan soal limbahnya dari makanan itu. Traynya? Iya, traynya satu dan sisa makanannya kan, mau dibuang kemana itu? Sekolah ini kan sekarang punya pengetahuan bagus untuk melaksanakan pendidikan. Untuk memberi makan 300 orang kan dia belum punya pengalaman sih gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat faktornya mesti ada, seluruh rangkaian food security tadi itu mesti dicek satu persatu dan dilihat di mana katakanlah ada bocornya apa bocornya. Itu seharusnya ada penanggung jawab satu untuk per wilayah berarti ya? Itulah saya kan juga tidak terlibat langsung dalam program MBG ini, tapi dari persis seperti dokter Risa bilang, kita mesti awasi ketat sekuen by sekuen, nggak bisa dilepas begitu saja. Saya lihat ini nanti kan ada pertanyaan sertifikat layak nih misalnya nih, kita terus langsung ya. Misalnya saya sertifikat layak, sekarang kan dipersoalkan bahwa dari sekian ribu dapur itu hanya sekian yang punya sertifikat dan 1-2 bulan ini akan dibuat supaya semuanya ada. Sertifikat itu ada sekarang, dikeluarkan, dicek semua, oh ini sesuai sertifikat. Tapi kan besoknya ada sesuatu yang akan terjadi juga.
Besoknya minggu depan, karena mungkin sertifikatnya diperbarui, saya nggak tahu berapa setahun sekali, tapi dalam setahun ini kan proses terus berjalan. Dan seperti tadi pertanyaannya Dr. Risa, mesti ada yang mengawasi juga. Jangan-jangan orangnya pindah. Jadi pengawasan itu memang dari sini setiap proses diawasi, dan di dalam dapurnya sendiri, di dalam sekolah sendiri juga harus ada pengawasan terus-menerus dari waktu ke waktu. Tidak bisa take it for granted semua akan jalan dengan baik. Dilepas begitu aja jadinya nggak bisa Yeah. gitu ya. Karena kalau kita lihat dari restoran aja ya Prof, itu kan training per training, terus juga penanggung jawabnya juga harus benar-benar detail terhadap setiap makanan yang disajikan gitu. Kalau ini sistemnya massal gitu ya, apalagi sudah ditemukan nih, kan ini sudah terbukti dari hasil labnya sudah ditemukan bakteri-bakteri. Kemarin Prof sempat sebutin juga ya, ada beberapa bakteri kayak ada Salmonella, ada E. coli juga ya, kemudian ada Bacillus cereus, kayak gitu-gitu. Nah itu sebenarnya kan bisa terlihat bahwa memang ini bakteri ini kan nggak mungkin datangnya tiba-tiba ada di situ, pasti kan ada carrier-nya nih sih yang menyebabkan dia muncul di situ nih. Nah itu tuh sebenarnya gimana antisipasinya nih dari mekanisme yang tadi sudah dijelaskan? Ya, antisipasi tentu setiap langkah, tapi karena sudah ngomong Bacillus itu, maka kalau kita lihat WHO ya, lihat WHO lagi, WHO itu sudah bikin tuh daftar apa saja yang biasanya terjadi kontaminasi pada makanan ini. Sekali lagi bukan MBG ya, ini data dunia, data dunia. Dia bagi bakteri, virus, parasit, jamur, dan bahan kimia. Si bakteri itu kalau menurut saya yang paling sering ada 3. Salmonella, Campylobacter, sama E. coli. Dan cocok sama kita nih kebetulan. Nah itu, ada nih ditemukan. Yang Salmonella ada yang di Bandung Barat, E. coli sudah pernah ada disebut beberapa waktu yang lalu. Gitu ya. Bacillus cereus bukan 3 besar, tapi itu salah satu jenis bakteri. Saya juga dengar bahwa ada yang mengatakan, oh ini kontaminasi bakteri. Ingat bukan hanya bakteri loh, ada virus. Virus itu ada 2 yang paling sering. Satu ada di kita, satu mungkin belum ada di kita. Yang ada di kita yang sudah beberapa kali terjadi di Indonesia ini adalah keracunan makanan di berbagai tempat karena hepatitis A. Hepatitis kan? Itu kan bukan barang baru, sudah lama kita tahu kan. Dulu, ya. Jadi kalau itu sudah ada di kita, itu bukan tidak mungkin, ini kita mesti waspadai kan begitu. Betul. Ya, hepatitis A itu jelas sudah pernah ada dan jadi rentan, memang penularannya dari makanan. Dan kan? karena itu jangan hanya bakteri di persoalan, tapi juga Virus juga, oke. Jadi kalau ada keracunan makanan, kebetulan kan, bukan kebetulan, di Bandung Barat kan oleh bupatinya dinyatakan sebagai KLB, walaupun kemudian dicabut. Oh ya, gitu. ya karena sudah dianggap selesai, cabut. Jadi dicabut. Ya. Kalau ada KLB, mau KLB keracunan makanan, mau KLB demam berdarah, mau KLB cikungunya, begitu ya. Kita ada yang sebut-sebut tadi kan, soalnya Dr. Risa mulai dengan epidemiologi. Ada kegiatan yang namanya PE, penyelidikan epidemiologi. Ya, jadi harus dilakukan penyelidikan epidemiologi secara sangat detail, begitu. Nah, kenapa keracunan, di mana sumbernya? Kalau penyakit, saya geser dulu ke penyakit misalnya. Kalau penyakit kita cari namanya patient zero. Dari mana pasien mana yang pertama yang menimbulkan penyakit itu? Ya, karena dari situ kita bisa tahu sumber penularannya. Bisa dianalogikan dengan ini kan, ya, ini yang mana sumber pertama keracunan itu terjadi. Nah, yang mesti dinilai, makanya ada 2 kalau keracunan makanan. Nomor 1 penyebabnya apa yang tadi, bakteri kayak virus kayak parasit kayak kimia kayak yang itu yang sudah beberapa kali dilaporkan. Cuman yang kedua juga mesti dinilai di mana dari fase tadi di mana sebenarnya bocornya. Ya. Karena kalau kita cuma bilang ini salmonella kita nggak tahu bocornya di mana, gimana betulinnya? Antisipasinya gimana? Ya, jadi mesti dicari bocornya di mana dari berbagai itu kan, kemudian baru kita bisa tanggulangi lebih baik. Memang ini pemberian dari ini program pemerintah ya. Tapi kalau orang buka restoran misalnya, kan ada semacam kayak survei kan ditanya itu apa namanya yang datang enak nggak, bagaimana komentar. Survei pelanggan. Nah, jadi saya sih mengusulkan, sebenarnya saya sudah sampaikan di beberapa media, ada survei kepuasan juga ini. Baik survei kepuasan pada anak yang makan, tapi kalau anak ini kan ada ujungnya, ada orang tuanya. Ini kan tadi kan acara kita dibuka dengan orang tua kan. Yang concern ya kan. Yang lebih concern orang tua ya kan. Jadi anak, orang tuanya, mungkin gurunya, penyedia jasa, bagus ada survei kepuasan. Jadi dengan adanya survei kepuasan kita bisa tahu sebenarnya itunya di mana kira-kira masalahnya. Oke, kalau dari tadi perbandingannya antara ini udah tergolong outbreak gitu ya, KLB, atau ini hanya simple clustering aja gitu. Itu dari konsekuensinya respon kesehatannya sendiri itu seperti apa, Prof? Nah, itu juga menarik ya. Jadi kalau yang kita lihat di televisi sekarang ini, kan kalau 50, 100, 25, itu kan begitu kan. Tapi kalau ada 2 anak yang sakit, kan juga
harus diperhatikan. Ya. Iya. Jadi saya sih mengusulkan ada semacam mekanisme katakanlah pelaporan begitu. Nggak usah nunggu 50 digotong-gotong Ya pakai itu. ambulans. Kalau itu mah nggak usah dilaporin juga kelihatan begitu ya. Tapi kalau ada 2 anak yang sakit, kalau ada anak yang sakit sesudah makan MBG, tentu belum tentu karena keracunan, bisa karena sebab yang lain. Tapi nggak bisa dianggap, oh ya biar aja toh cuma 2, nggak bisa begitu. Jangan dianggap sepele ya. Ya, walaupun dia cuma 1, cuma 2, itu mesti ditangani, dicek apa yang terjadi, apakah berhubungan dengan makanannya atau semacam kayak kejadian ikutan, mesti cek. Jadi itu mesti dicari. Tentu saja kalau sudah 50-100 seperti ini harus ada tindakan-tindakan yang lebih tegas bagaimana, dan kalau kita ikuti di media kan, oh sekarang ini karena SPBG ditutup, jadi yang ditangani yang ini kan, kalau dari lantainya yang ditangani yang ini, Yeah. tolong dilihat juga semuanya. Belum tentu juga ya. Dapurnya misalnya. Mungkin dia yang salah, tapi yang lain juga kalau ini saja diberhentikan, yang lain tidak dibenahi kan persoalan nggak akan selesai. Nah, Prof kan udah sering nih mengantisipasi tentang hal ini, kejadian-kejadian gini seperti di level internasional gitu ya sebelumnya ya. Kalau menilai respon level dan kecepatan identifikasi nih di MBG ini sendiri gimana, Prof? Ya, harus diakui bahwa ini program yang baru di kita kan. Ini kan berapa? 9 bulan, 10 bulan gitu ya. Memang yang kemudian banyak dibicarakan adalah memang sekali lagi tujuannya bagus. Karena tujuannya bagus maka mau dikembangkan secara besar dan cepat. Nah, cuman kalau mau mengembangkan secara besar dan cepat, tentu kendalinya harus bagus. Nah, ini yang kelihatannya belum sejalan antara kendali dengan kemauan bagus untuk mengembangkannya secara cepat. Okay. Ada banyak institusi yang juga menyelenggarakan berbagai kegiatan yang sehubungan dengan ini. Misalnya saja yang gampang saja, apakah dinas kesehatan setempat itu sudah cukup terlibat atau tidak, gitu ya? Apakah perwakilan Badan POM setempat sudah cukup terlibat atau tidak? Apakah si dinas pendidikan setempat sudah cukup terlibat atau tidak? Atau cuma di ujungnya saja? Si dinas kesehatan sekarang kita lihat kalau anaknya masuk ke rumah sakit puskesmas mereka sibuk, tapi bagaimana pengawasan dari awal sebelumnya? Kalau dari pemeriksaannya sendiri kan begitu sudah kejadian, kemarin kan dilakukan pemeriksaan laboratorium gitu kan. Terus ternyata ini ada keracunan, dari sisi laboratorium sudah keluar hasilnya gitu. Kalau Prof Chandra sendiri menilai hal-hal seperti ini nih, apakah memang sudah harusnya seperti itu, kecepatannya memang begitu, akurasinya memang begitu, atau ada hal yang bisa diperbaiki? Kalau menurut saya salah satu yang perlu diperbaiki adalah transparansi. Ini kan sekarang 5.000. Iya. Kalau kita belajar penelitian begitu 5.000 itu sampel yang besar sebenarnya. Banyak banget, iya. Jadi dengan 5.000 kasus ini, walaupun sebagian besar memang ringan, sebenarnya sudah bisa dikaji secara ilmiah sebenarnya apa yang terjadi, di mana masalah persisnya begitu ya. Kalau masalah persisnya dikaji secara ilmiah dengan 5.000 kejadian ini, kita mungkin bisa tahu di mana bolongnya ini dan kemudian di mana memperbaikinya. Saya kok percaya gitu dengan cara seperti itu kita akan bisa berbuat lebih baik untuk tentu saja kalau soal kecepatan pemeriksaan laboratorium segala macam itu bisa dilakukan cara yang koordinasi tadi, karena kan laboratoriumnya mungkin ada di bawah kendali Badan POM atau laboratorium ada di bawah kendali Dinas Kesehatan, koordinasi dilakukan lagi sehingga hasilnya bisa cepat. Cuman kalau hasilnya sudah keluar maka segera dikemukakan di masyarakat, cuma jangan selesai dengan hasil pemeriksaan kita salmonella. So what gitu loh kalau bahasa kerennya kan begitu ya. Habis itu di mana bolongnya, apa yang kita lakukan selanjutnya untuk mengendalikan. Iya, supaya nggak terulang lagi. Untuk celah yang paling rentan tuh di mana sih? Di bagian mana sih? Nah, memang dapurnya tentu merupakan faktor yang paling. Cuman jangan kemudian menganggap bahwa yang lain tidak ada masalah begitu. Yang lain tidak ada masalah gitu. Nah, kalau saya sih mengusulkan saat ini saatnya begitu untuk melakukan tiga jenis evaluasi. Apa aja tuh, Pak? Satu, evaluasi keracunan. Sudah kejadian ini kan, jadi keluar mikroorganismenya apa atau bahan kimianya apa, prosesnya di mana, kemudian apa yang dilakukan untuk mengendalikan supaya itu jangan terjadi lagi. Itu harus dilakukan maksimal, mau orangnya dilatih segala macam terserah. Misalnya tadi sertifikat kita sudah bahas sedikit, ada sertifikat itu wajib. Tapi jangan menganggap bahwa sertifikat sudah selesai, ada itu semua masalah segala-galanya selesai. Harus ada pengawasan yang terus-terusan. Ingat ini mau sekian puluh juta anak dan seluruh Indonesia dengan segala kompleksitas. Jadi harus ada pengawasan yang sangat ketat supaya ini jangan terjadi lagi. Itu satu. Tapi yang kedua kan dengan momentum ini orang bicara juga ini mutu gizinya gimana gitu ya. Jadi bagus sekarang kita lihat nih mutu gizinya benar apa tidak. Ada teman kita yang ngomong begini begitu. Saya nggak mau berkomentar benar apa enggak, tapi manfaatkan momentum ini untuk menilai mutu gizi. Nah, untuk itu
saya mengusulkan, kalau tadi saya mengusulkan ada survei kepuasan itu, saya mengusulkan ada semacam studi kohort. Nah, itu dia. Ke depan, ya. Ini kan sudah 10 bulan berjalan. Saya tidak tahu apakah studi kohort sudah dirancang atau belum, tapi kalau belum saya mengusulkan dirancang untuk 4 hal ini, kesehatan, gizi, pendidikan, ekonomi. Jadi dari sekarang dihitung setahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun, berubah nggak? Kan nggak mungkin juga program 6 bulan tiba-tiba angka malnutrisi hilang, kan nggak mungkin ya. Jadi untuk itu kita mesti punya data, kan sekarang harusnya evidence based semua. Itu yang kedua. Evaluasi ketiga, ini kan sekarang sistem sudah dibuat. Kan dengan ada ini orang mulai berpikir ini sistem benar nggak, ada nggak kemungkinan lebih baik. Misalnya saja saya kemarin di salah satu televisi ngobrol dengan beberapa orang, ada sekolah di salah satu tempat gitu di Jawa Tengah atau di Yogyakarta yang udah bagus. Orang tuanya yang ngurus, dapurnya bersih dengan uang yang sama 10.000, 15.000, makanannya bagus selama ini. Sekarang terpaksa kantin itu tutup gara-gara ada program. Kan gitu. Nah kalau memang seperti itu bagus, kenapa nggak itu di? Ya itu aja. Jadi mungkin nggak. Sekarang kan satu model, bukan tidak mungkin dengan ini kita lihat ada nggak kemungkinan model-model lain begitu ya. Kalau 100% dipindahkan ke kantin mungkin nggak bisa, tapi kalau ada kantin yang sudah tinggal diberdayakan sedikit mungkin lebih bagus, itu salah satu kemungkinan. Paling tidak dengan kejadian seperti ini, tolonglah dibuka cakrawala kemungkinan opsi-opsi lain selain opsi yang ada. Jadi 3 itu kalau menurut saya sih evaluasi yang bisa dilakukan. Iya, semoga didengarkan ya Prof ya, dan bisa memperbaiki program yang sudah berjalan. Kalau kita mau pakai moto ya gunakanlah momentum ini gitu untuk memperbaiki the whole system gitu ya. Bukan jangan selesaikan yang keracunan tentu harus diselesaikan, tapi gunakanlah momentum ini untuk memperbaiki diri lah. Ya. Nah, saya jadi ingat tadi soal keracunan itu, kalau anak itu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit, yang diobati kan ada 2 sekarang. Harusnya, bukan sekarang, harusnya kan 2. Nomor 1 penyakitnya, anaknya diinfus segala macam. Tapi nomor 2 kecemasannya. Traumanya dia, trauma ibunya. Iya benar. Keberhasilan program negara mana sih Prof yang selama ini sudah melangsungkan food resilience? Ya, yang selalu disebutkan Brazil, Jepang, India pernah juga, walaupun India pernah keracunan ya. India pernah keracunan dan pernah ada yang meninggal cukup besar ya. Tapi kalau Jepang itu yang saya tanya beberapa teman-teman yang selalu di Jepang, memang agak lebih fleksibel ya caranya, lebih mudah dilakukan, dan anaknya juga senang begitu ya. Kenapa? Jadi, gimana fleksibel? saya nggak tahu, kelihatannya sebagian diberikan wewenang kepada lokal setempat untuk menjalankan. Jadi ada beberapa skim. Di Amerika kan juga ada beberapa skim. Ada skim ini, ada skim ini. Kan kita cuma satu skim, cuma satu cara. Di beberapa negara kan beberapa skim. Ada yang cara yang begini, cara yang begitu. Gitu. Jadi, makanya saya bilang evaluasi ketiga yang tadi saya usulkan, cobalah dibuka cakrawala. Sekarang coba kita lihat berbagai skim yang mungkin lebih works ya buat kondisi lapangan masing-masing gitu ya. Karena keseragaman mudah dikendalikan kelihatannya, tapi kan pada kenyataannya keragaman terjadi. Oke, kalau misalnya selama ini ada yang kemudian melanggar gitu, atau tiba-tiba ketahuan nih ternyata tidak sesuai SOP, secara internasional memang sudah ada apa sih ganjarannya gitu? Kalau WHO yang mau jadi patokan, memang WHO tidak pernah masuk dalam hal yang sedetail itu. Oh enggak ya? WHO hanya hal seperti itu akan diserahkan kepada mekanisme masing-masing negara. Negaranya masing-masing. Nah, cuman buat kita di Indonesia tentu saja, soalnya kalau melanggar ini kan masalahnya bukan cuma melanggar merugikan dia kan merugikan orang lain. Itu yang mesti dijaga begitu. Jadi kalau ada melanggar silakan ditindak segala macam, tapi ingat ada dampak ke orang lain. Nah, karena itu pembicaraan awal kita tadi bahwa keamanan itu harus jadi prinsip dasar itu harus tertanam di semua lini begitu, di semua lini. Memang ini program nasional, coverage harus banyak begini, tapi ingat keamanan itu harus dijaga oleh semua lini. Begitu. Nah, ini sebenarnya soalnya standar keamanan ini buat setiap orang kan bisa beda ya, Prof? Saya kira pemerintah sudah menyebut soal harapannya zero accident. Itu salah satu contoh yang konkret kan. Ya kalau mau zero beneran, mungkin sih tidak akan mudah mencapai zero ya. Tapi kalau sampai 5.000, lihat sekian banyak anak di bawah itu kan itu sudah keterlaluan saya kira. Soalnya kayaknya kalau tadi saya sempat ngobrol juga sama teman-teman tim di sini, kayak orang Indonesia itu lebih kayak enggak lah ini menyepelekan gitu. Kan yang namanya ya kalau keracunan itu kan kayak banyak bakteri segala macam nggak kelihatan ya sama mata.
selama ini saya nyuci begini caranya baik-baik aja kok, saya sehat-sehat saja. Oh selama ini saya masak dengan cara begini, nyimpen makanan seharian nggak apa-apa kok, baik-baik aja. Akhirnya kebiasaan-kebiasaan kayak gitu tuh yang menyepelekan hal-hal kecil seperti itu tuh dianggap lumrah gitu. Orang Indonesia banyak lumrahnya. Nah akhirnya kebawa ini dalam sistem kinerja seperti ini yang belum tentu juga itu aman buat orang lain gitu. Pendapat Prof gimana? Ya itu yang saya bilang tadi. Orang, ada sistem, ada alat dan bahan. I see. Orangnya Orangnya saya selalu mengatakan orang ini tentu SOP penting, ada oksigen lagi, air bersih udara. penting, ada filter penting segala macam. Tapi kok orang yang nggak berperilaku seperti itu, masalah nggak selesai. Dan orang itu harus ingat bahwa orang itu harus dijaga supaya dia begitu terus selama mengerjakan itu kan. Itu masalahnya. Belum lagi kalau konsistensinya. katakanlah SPG-nya konsisten bagus, orangnya kan bisa pindah ya. Iya pindah. Apalagi nanti kalau ada pas libur panjang dia Cuti. dia pergi ke sana, itu gimana, itu saya kira mesti diantisipasi ya. Kalau misalnya dari sisi komunikasi sendiri kepada publik untuk meraih kepercayaan lagi gimana ya Prof? Ya, kalau kita lihat waktu COVID-19, iya. itu kan ada pandemi dan semua orang tahu ada yang namanya infodemic. Nah, Pandemi itu masalah besar karena terjadi penyakit, banyak orang sakit mati harus ditanggulangi. Tapi si infodemic ini, berita yang simpang siur ini sama besarnya masalahnya dengan ini. Benar. Dan penanggulangannya bisa luar biasa kan. Antara lain dokter riset terkenal kan gara-gara infodemic ini kan gitu. meluruskannya tuh sulit juga loh. Ini sama sebenarnya seperti itu. Jadi jangan dianggap masalah ini kecil, jangan dianggap dengan menutup SPPG itu persoalan selesai. Harus ada transparansi bagaimana komunikasi publik berjalan dengan baik. Baik dari tingkat paling bawah, artinya menjelaskan kepada orang tua, lingkungan, dan juga dari kalimat-kalimat yang dicetuskan oleh pimpinan di atas itu kadang-kadang juga membuat orang bingung juga kan begitu ya. Apalagi ini kan program berkelanjutannya. Kalau si pandemi dengan segala masalahnya dia berhenti. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun berhenti. Tapi ini kan maunya, tadi kan mulai dengan Indonesia Emas 2045 ya, emas sekarang 2 juta lebih. Nggak ada hubungannya. Nggak. Maunya sih berkesinambungan. Kalau sampai 2045 terus-terusan gimana coba? Melihat kayak gini nih Prof, pandangan Prof harusnya seberapa besar sih concern pemerintah nih terkait hal ini? Anggarannya kah, atau pengawasan quality controlnya kah, harus sebesar apa sih effortnya? Kalau bicara anggaran justru yang terjadi agak terbalik ya, karena sekarang banyak pihak menganggap anggaran ini terlalu besar ya. Tapi memang apakah dinilai seperti itu? Anggaran itu terlalu besar dengan beberapa pengertian. Pengertian pertama katanya kan kalau kita baca di media ya, serapan sekarang masih rendah. Walaupun saya juga dengar penjelasan dari pimpinan BGM, memang serapan sekarang seakan-akan masih rendah, tapi dalam beberapa bulan ke depan ini mau dibuat serapan itu tinggi. Tapi kan itu satu masalah. Tapi masalah yang kedua, anggaran ini sudah diputuskan akan tinggi sekarang, sudah jelas, dan akan diputuskan lebih tinggi lagi pada anggaran tahun depan. Yang jadi isu sekarang, karena dia begitu besar nih, karena ini program prioritas, maka anggaran-anggaran lain bukan tidak mungkin terambil. Jadi kegiatan, padahal kan itu. Nah, tapi dari sisi positifnya seperti dengan pertanyaan Dr. Reza, ini kan jadi program prioritas karena anggarannya besar. Iya. Karena itu tolonglah anggaran besar, program prioritas diikuti dengan struktur kerja yang governance yang baik, struktur kerja yang baik supaya hasilnya betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu. Karena tidak cukup ternyata anggaran besar seperti sekarang dengan sistem yang ada ternyata menimbulkan keluhan. Orang bisa bilang banyak atau sedikit, tapi 5.000 anak seperti itu, jangankan 5.000. Kalau ibu anak satu di depannya kenapa aja nggak usah mikir 5.000 udah luar biasa masalahnya. Sekali lagi kalau mau pakai bahasa agak-agak keren, gunakan momentum ini untuk menata ulang semuanya dengan lebih baik supaya memang hasilnya baik. Karena toh memang sudah jadi keputusan politik, ini program prioritas yang besar. Setuju banget Prof. Kalau melihat dari tadi negara-negara yang sudah mencanangkan ini Prof, boleh nggak sih kita lihat gambarannya? Memang mereka udah berapa lama, terus apa efeknya gitu? Ada yang jelas-jelas terlihat nggak sih? Susah ya karena tidak terlalu bisa apple to apple karena mereka mengerjakannya memang relatif lebih pelan-pelan. Gitu. Ya, ini kan di satu sisi, gimana Prof, maksudnya udah sekian tahun baru besar. Di satu sisi seakan-akan ada prestasi kita dalam waktu dekat sudah 30 juta, tapi kan di sisi lain dengan cepat seperti ini kan tentu saja tantangan jadi lebih besar. Iya. Ya itu, jadi itu susah. Yang kedua kalau kayak India, saya lama tinggal di India itu juga
agak sulit dibandingkan karena daerahnya terlalu lebar dan satu lainnya juga sangat beda dan otonomi dari state provinsinya dia besar sekali ya. Dia hampir seperti Amerika itunya. Per state-nya. Ya, nah, sementara kalau Jepang negaranya negara maju kan, jadi sepanjang yang saya tahu tidak punya perbandingan apple to apple yang kita dicanangkan sekarang, besok begitu. Nah, kita bisa apa enggak terserah, tapi kita nggak punya benchmark yang seperti itu. Jadi kalau itu dianggap keberhasilan, ya mesti diikuti dengan effort yang besar untuk. Jadi apa sebenarnya nggak perlu langsung tiba-tiba masif begini? Sebenarnya ada dua. Nomor satu, kalau program baru saya tidak ikuti di media apakah kita ada uji coba dulu apa tidak. Tentu harusnya ada uji coba. Habis uji coba kemudian kita lihat implementasinya secara bertahap sebenarnya akan lebih baik supaya bisa kelihatan progresnya. Dan yang juga banyak dibicarakan kan adalah soal siapa yang mau dapat nih gitu ya. Apakah sasarannya nih ya. Sorry itu saya, apakah anaknya Dokter Esa mau dapat makan bergizi gratis apa enggak begitu ya. Nah, kalau toh mau dapat oke, tapi kan yang mana yang lebih diprioritaskan? Apakah yang di terpencil, terluar selama itu lebih banyak dapatnya? Waktu awal kita bisa terima kalau uji coba katakanlah itu dikerjakan di Jakarta, di Medan waktu itu kan begitu ya. Cuman saya waktu itu juga agak terganggu. Saya ingat lihat di televisi di Medan itu di launch gitu, terus kemudian di review. Ibunya pakai headphone begitu. Tadi di WA group emang diomongin gitu. Ada WA group, ada handphone. Ini kayaknya udah sebenarnya dia nggak perlu kan sebenarnya makan. Kalau itu dianggap uji coba oke, tapi kan banyak sekali anak-anak yang memang membutuhkan sesuai dengan yang Presiden sampaikan, dia nggak makan segala macam, itu diprioritaskan. Hanya memang kalau itu diprioritaskan, angka kesulitannya kan jadi bertambah ya, mereka tinggal mungkin lebih jauh, tapi lebih terpencil, tapi itu mau nggak mau itu kan harus dijadikan challenge. Karena itulah balik lagi tadi kayak evaluasi ketiga itu, mari kita gunakan momentum ini untuk melihat oh ini kayak gini ternyata masalahnya apa yang perlu diperbaiki dari waktu ke waktu. Oke, tapi masih ada harapan ya, Prof? Oh, kalau saya bagian orang yang optimis, kita mesti, apalagi ini kan sekali lagi tujuannya baik ya, tapi pengelolaannya harus lebih baik daripada yang sekarang gitu. Oke, mungkin ada himbauan Prof dari kacamata kesehatan global nih ya, supaya semuanya bisa berjalan dengan sukses. Terus kita juga sebagai pendukung ya, kita ini sebagai keluarga kan pendukung, masyarakat juga mendukung. Gimana kita bisa ikut serta mensukseskan program ini gitu? Ya, sekali lagi kepada semua kita sebenarnya, mau kita makan di rumah atau makan apalagi MBG ini, ingat keamanan itu menjadi faktor yang utama. Gizi sangat penting, rasa juga mungkin penting, penampilan, tapi ingat keamanan harus jadi prioritas penting. Jadi itu saya kira mesti dicamkan baik untuk program MBG maupun untuk ibu-ibu yang nonton ini buat makannya di rumah sama aja kan? Iya, betul. Itu satu. Nomor dua yang tadi sudah kita bahas, kalau kita mau lihat dampak atau mau melakukan evaluasi, kita mesti evaluasi dari from farm to plate secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong supaya kita bisa dapat hasil yang gitu. Yang ketiga, kalau saya sih, ini bukan soal ilmiah, bagaimanapun harus ada bukti ilmiah untuk bisa menjawabnya. Karena itu kajian-kajian ilmiah saya kira perlu dilakukan begitu untuk melihat, bukan hanya melihat hasil akhir yang tadi 4 itu, tapi juga melihat monitoring itu kan gunanya untuk menilai melihat apa yang terjadi dan kemudian memperbaiki dari waktu ke waktu gitu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ya tadi 3 jenis evaluasi keracunan, evaluasi gizi, dan evaluasi membuka berbagai peluang itu perlu kita lakukan. Nah, buat orang tua ini memang sulit ya kalau mau dibilang harus terima apa nggak terima. Yang jelas kalau ada maksud baik ya, tapi kita sebagai orang tua mesti yakin bahwa makanan yang dikonsumsi anak-anak itu betul-betul makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Wah, terima kasih banyak Prof. Chandra atas podcast hari ini, seru banget. Kita jadi tercerahkan ya, banyak hal baru yang mungkin kita belum pernah tahu sebelumnya. Di balik kesehatan publik ini memang concernnya bukan cuma gizi aja, tapi keamanan dan pengawasan yang berstandar mutu bagus tuh juga harus segera diprioritaskan. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan. Terima kasih Prof. Chandra. Bye lovely people.